Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJ. Di video kali ini kita masih membahas berkaitan dengan berwirausaha. Sekarang kita bahas tentang perihal bahan baku pedagang makanan yang berupa roti, makanan kering, roti kering, dan khususnya untuk pedagang martabak. Bisa jadi ketika bahan baku ini dipakai oleh pedagang gorengan juga, karena bahan bakunya sama. Untuk hal berkaitan dengan ini, mari kita sama-sama untuk merenungi ataupun ini sebenarnya kasus ini sudah terlalu lama dan saya rasakan. Berawal dari ketika saya itu pertama kalinya tahu bahwasanya usaha di bidang martabak atau dagang martabak itu membutuhkan satu bahan baku yang sangat penting sekali, yaitu terigu. Ada merek yang terkenal dan merek ini bisa menguasai sekitar 80% pasar, dan kebanyakan yang dipakai oleh pedagang kaki lima, bahkan sampai pedagang roti yang kelasnya dari bawah sampai ke atas. Saya mengenal martabak itu waktu itu saya sekolah di Bandung antara 1994 sampai 97, sebelum ada krisis. Saya setiap hari beli terigu dengan harga 800 perak sampai saya rasakan itu 1.200 perak. Pertama kalinya saya pribadi mengenal martabak itu, kalau martabak itu ada cetakan untuk manis, itu cetakan yang sering dipakai itu antara 22/24, itu kebanyakan dan nasional. Ketika saya itu bikin adonan dengan kekuatan minimalnya 5 kilo 5 kilo terigu, itu bisa nyampe bikin dengan ketebalan yang saya sering ukur itu antara 4 cm dan 5 cm, dengan ukuran yang sama 24, itu bisa nyampe sekitar 7 cetakan. Itu kurun waktu 94 sampai 2000. Setelah 2000, di tahun 2000, dengan harga terigu 4.500 sampai 6.000, cetakan yang sama, ketebalan yang sama, komposisinya martabak sama, dengan takaran yang sama, itu mengurangi cetakan antara 5 sampai 6. Kita hilang 1 bahkan 2 cetakan per tiap hari. Dan ketika 2005 dengan harga 6.000 sampai ke 6.500, cetakan dengan ukuran yang sama, dengan bikin adonan kita yang sama, komposisinya yang sama, itu kurang
dari mulai 4 cetakan 1 kilonya sampai ke 5 cetakan. Kita nggak berpikir sejauh itu, kita nggak dipikirin. Teman-teman saudara kita itu nggak ada yang mikirin seperti itu, hanya beli beli beli. Kita renung, karena saya pengen tahu bahwasanya hulu dan hilirnya itu juga harus tahu kita. Dan ketika di 2010 sampai sekarang, dengan cetakan yang sama, dengan komposisi adonan yang sama, dengan ketebalan sekitar 4 sampai 5 cm, biasanya saya itu 5 segini. Itu yang sekarang saya bikin 1 kilonya itu mampunya maksimal banget 4 cetakan, bahkan kadang 3,5, artinya 3 ada lebihnya sedikit. Itu 1 kilo. Bayangkan ketika kita beli dulu hanya 1 kilo bisa jadi 7, yang sekarang 1 kilo jadi 4, udah hilang 3. Jadi kalau untuk usaha pedagang khususnya martabak, itu ya enakan dulu dengan terigu yang dulu, dengan komposisinya yang sama. Kita baca komposisinya terigu. Komposisinya terigu semuanya sama, tidak ada perubahan. Kita baca dulu biar kita nggak salah. Artinya kita harus tahu. Yang jadi herannya, dengan komposisi yang sama dari dulu sampai sekarang, hanya beda dengan kemasan. Kita ini membicarakan babnya terigu yang kiloan ya, bukan terigu yang kemasan. Karena terigu kemasan ada perbedaan, ada komposisi yang beda, dan ada perbedaan ketika kita itu pakai. Sangat beda sekali. Yang pertama lebih bagus, yang keduanya jelas ada kelebihan. Dari mulai kalau yang sekarang saya bikin itu 3, kalau yang pakai kemasan dengan harga sekitar 9.000 sampai 12.000, itu perbedaannya satu cetakan. Komposisi yang dulu sampai sekarang itu di terigu itu, di kantong terigu itu dengan merek yang terkenal, itu komposisinya tepung terigu, vitamin B1, B2, asam sulfat, zat besi, seng, dan antidioksida, asam askorbat. Ini komposisi yang sama ketika yang dulu-dulu, sama sekali. Kita nggak tahu ini ada apa. Kenapa terigu dengan merek yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan bedanya hanya beda waktu dari masa ke masa, kok beda ketika produksi? Kita produksi itu produknya itu berkurang. Kalau rasa saya yakin tidak jauh beda, tapi ketika kita pakai untuk membuat produknya itu sama, tapi hasil dari cetakannya atau ketika menjadi bahan itu dipakai, dicetak, itu berkurang. Ini ada apa dengan terigu? Ini ada permainan. Menurut saya itu ada permainan jelas, karena terigu itu bahan baku yang utama ketika kita bikin roti, makanan. Ketika ini permasalahan ini dari dulu sampai sekarang tidak bisa dibuka. Orang-orang di luar sana hanya membicarakan bahwasanya pedagang itu susah, pedagang itu sekarang jualannya susah.
bahan itu mahal itu dan ini, tapi tidak disentuh babnya ini. Harusnya ketika orang-orang kita, syukur-syukur orang-orangnya kita yang bisa mampu, coba gali, karena ini bukan buat kita saja, semuanya, bahkan seluruh Indonesia itu merasakan. Di mana suara-suara Anda yang berbicarakan bla 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 bla, tapi bicarakan kita dari hulu ke hilirnya, kita tidak disentuh. Formalnya saja mereka itu berbicara, tapi pada hakikatnya kita tidak tahu bahwasanya UKM, pedagang kaki lima, keluhannya itu apa saja. Maka dari itu, ini tempatnya kita salurkan untuk semuanya, sedulur-sedulur semuanya. Jelas, kalau ini bisa disebut dengan konspirasi, bisa jadi karena apa? Ada yang diuntungkan besar. Permainan ini permainan besar. Apakah komposisinya ini sudah diuji di lab? Saya tidak tahu. Dan satu merek belum pernah sosialisasi babnya ini. Hanya event. Eventnya itu juga udah nggak ada. Paling hadiah itu juga diacak. Bahkan yang bisa jadi mendapatkan hadiah itu pada pedagang, bukan pedagang kaki lima, tapi toko. Bisa jadi yang dapat itu malah justru grosiran, karena dia tuh partainya besar. Kita yang kecil, yang setiap harinya memakai, mana ada. Saya belum dengar bahwasanya pedagang kecil itu mendapatkan hadiah di atas 100 juta. Eventnya event hal yang biasa, tapi event gali tentang komposisi, tentang produksi, tentang bagaimana caranya mengolah terigu dengan baik, atau justru bagaimana caranya supaya Indonesia bisa menanam gandum. Mana ada. Harusnya kita juga disentuh bahwasanya gandum adalah tanaman yang paling berharga untuk saat ini. Minum dulu. Sekarang nggak boleh ngopi. Sekarang teh. Ini teh dari Jawa. Ini teh asli produksi Tegal. Sebenarnya saya pengen tahu bahwasanya ketika kita itu banyak orang-orang kaya di pedagang-pedagang kaki lima yang berkaitan dengan khususnya yang memakai bahan baku terigu. Ayo bareng-bareng kita menanyakan hal seperti ini. Kalau toh ini benar, saya takut bahwasanya ini adalah permainan yang dibikin oleh persengongkolan. Karena kita tidak merasakan. Semuanya tidak merasakan. Hanya beli hasil. Tapi dari hal yang kecil itu kita itu tidak merasakan. Maka ini tempatnya. Syukur-syukur ketika ini sudah di-share ke YouTube, saya dipanggil dan diajak diskusi tentang hal ini. Karena ini sangat penting sekali untuk kita, untuk teman kita, untuk saudara-saudara kita. Bukan saya buat saya aja. Karena saya udah merasakan udah lama. Bahkan saya pernah nge-share itu di Facebook. Karena apa ya? Saya tunggu-tunggu itu tidak ada jawaban. Saya buka, saya gali, saya baca semuanya, tidak ada jawaban. Sangat disayangkan. Merek yang terkenal tidak bisa mensosialisasi babnya ini.
ada apa ini? Dan kalau toh ini salah, ya coba. Kalau toh ini benar, ketika pedagang kaki lima, khususnya untuk pedagang martabak, dari dulu sampai yang sekarang itu ada perbedaan dalam produksinya. Produknya sama, produksinya yang berkurang. Komposisinya sama, kita komposisinya juga sama. Komposisi martabak itu sama. Takarannya sama. Kalau takarannya berkurang, martabaknya juga nggak enak. Sekali lagi, coba kita renungi. Betapa banyaknya takaran yang hilang dari mulai dulu sampai sekarang. Coba bayangkan, saya 8 kilo, target saya harusnya 40, tidak bisa 40, 5 cetakan per kilo tidak bisa. Saya 8 kilo paling tinggi itu, percaya tidak percaya, itu hanya 25. Dengan cetakan yang sama, dari dulu cetakannya sama. Apa cetakannya kita berkurang? Tipis? Enggak, karena kita itu juga manusia yang punya perasaan. Ketika cetakannya nggak bagus, wah ini udah tipis, panasnya berlebihan, kita pasti beli lagi, ganti. Cetakan 10 tahun kita amplas, kita bersihkan dengan amplas sekitar 1000 ataupun di ukuran 500, tidak ada yang hilang karena cetakan kita produksinya terbaik, baik sekali. Membersihkan cetakan tempat untuk mencetak martabak itu dibikin, dibersihkan dengan alat, itu tidak habis sampai 0,0 mili, barangkali seperti itu. Kalau 0,5 mili saya rasa nggak mungkin. Kotorannya saja yang hilang. Kalau besinya ataupun cetakannya itu menipis, tidak mungkin. Karena apa? Kalau menipis, martabaknya pun akan cepat gosong dan pasti diganti. Ini ide gila saya. Saya dari dulu berpikir bagaimana caranya, pengen tahu. Saya pengen tahu komposisi yang awal sampai yang sekarang, dan produksi yang awal sampai yang sekarang. Dan kita buktikan bagaimana ketika kita mencetak dengan komposisinya saya, dengan kadarnya saya, itu sama apa tidak. Kita buktikan. Kalau pakai lab, ya kita nggak punya lab. Kita butuhkan dengan produksi saja. Itu di khusus martabak manis, belum yang martabak telur. Dan ini juga panjang, tidak bisa dimasukin semua, apalagi ini video ada durasinya. Telur juga sama, yang jelas yang terasa adalah martabak manis. Maka dari itu tolong kita pikirkan bareng-bareng, kita renungi bareng-bareng. Saya rasa sementara cukup dulu. Mohon maaf bila mana tidak sesuai, tidak tepat, dan melenceng. Saya mohon maaf sekali, beribu-ribu maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cie-cie, semangat.